memperhatikan mereka dari arah jauh. Perempuan yang bernama Riana itu masih menangis di pelukan perempuan yang menolong orang tuanya tadi. Polisi menginterogasi penumpang minibus satu persatu. Mereka sepertinya berbicara dengan serius. Aku sangat takut. Aku berharap kedua korban selamat. Tapi aku juga takut jika mereka selamat. Laki-laki yang aku tabrak tadi melihat wajahku. Dia bisa memberikan keterangan pada polisi. Mungkin saja dia mengingat nomor polisi kendaraan yang aku tumpangi. Bisa mendekam di penjara aku jika itu terjadi. Ditambah lagi aku kabur. Bagaimana ini? Langkah kakiku urung meninggalkan rumah sakit. Aku harus benar-benar memastikan keadaan mereka. Tapi, jika mereka selamat, apa yang harus aku lakukan? Aku kembali mendekati ruang IGD rumah sakit saat polisi pergi meninggalkan rumah sakit. Mungkin sekarang polisi pergi menuju tempat kejadian. Setelah polisi pergi, para penumpang minibus meminta izin pada perempuan itu untuk pergi juga. Mereka terlihat memeluk perempuan itu bergantian. Setelah mereka pergi, sekarang hanya tinggal perempuan yang bernama Riana itu. Dia terlihat sangat gelisah. Sebentar duduk kemudian berdiri lagi. Seperti itu berulang kali. Terkadang mengintip ke arah ruang IGD. Tak lama keluar dokter yang menangani kedua korban. Diiringi oleh seorang suster. Bagaimana keadaan orang tua saya, dok? Tanyanya langsung pada dokter dengan tampang khawatir. Dokter terlihat menatap perempuan itu dengan pandangan kasihan. Lalu memegang pundak perempuan itu. Maafkan kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Tapi mereka sudah sangat banyak kehilangan darah. Mereka terlambat mendapatkan pertolongan. Maafkan kami, yang sabar ya. Dokter menjelaskan dengan lemah lembut. Mereka terlihat sangat kasihan pada perempuan itu. Karena kehilangan kedua orang tuanya sekaligus. Riana langsung berteriak histeris. Dia memanggil-manggil kedua orang tuanya. Aku merasa sangat kasihan melihatnya. Sekaligus merasa sangat bersalah. Saat itu, kulihat datang dua orang paruh baya. Laki-laki dan perempuan. Mereka langsung menghampiri Riana. Mereka memeluk Riana dengan erat. Kulihat mereka juga turut menangis setelah mendapatkan keterangan dari dokter yang masih berdiri di sana. Aku terduduk lunglai. Satu sisi aku sedih mendengar korban meninggal dunia. Tapi, di sisi lain aku juga merasa tenang karena sekarang tidak ada saksi seorang pun. Aku bisa bernafas lega. Setelah memastikan semuanya aman, aku segera meninggalkan rumah sakit. Aku tidak ingin mereka menaruh curiga padaku karena berada di sekitaran mereka. Aku segera membawa mobil ke bengkel, lalu memperbaiki kerusakan mobil. Aku berupaya bersikap tenang, walaupun masih ada rasa was-was di hatiku. Bayangan korban yang meminta tolong padaku saat tergeletak di aspal masih sering terlintas di benakku. Tapi aku berupaya untuk menghilangkannya. Sekarang aku aman. Mereka sudah meninggal. Aku memandangi montir yang tengah sibuk meneliti kerusakan mobil. Dia terlihat memperhatikan dengan seksama. Bisa diperbaiki kan, Mas? Tanyaku mulai tak sabaran. Bisa, tapi tidak langsung siap hari ini. 2 hari lagi baru jemput ke sini, ujarnya tanpa mengalihkan pandangan dari kerusakan mobil. Kira-kira berapa biayanya, Pak? Tanyaku sedikit khawatir. Kalau seperti ini kira-kira 5 jutaan lah. Ada beberapa bagian yang harus diganti. Jadi agak mahal sedikit biayanya, ujarnya menoleh padaku. Sial, aku tak punya duit sebanyak itu. Minta sama ibu sama saja bohong. Dia baru seminggu yang lalu ngirimin uang. Nggak mungkin bisa aku bohongi. Dia akan bertanya macam-macam perihal uang itu. Ditambah lagi jumlahnya lumayan banyak. Bakalan lebih panjang lagi pertanyaan ibu nanti. Jalan satu-satunya hanyalah meminta bantuan pada Fani. Kan ini mobilnya sendiri. Dia anak orang kaya, pasti uang segitu dia punya. Aku segera menghubungi Fani. Semoga saja dia tidak bertanya macam-macam perihal mobilnya. Aku akan bilang abis nabrak pohon. Selesai urusan. Halo, sayang. Di mana? Bisa datang ke sini nggak? Ada yang mau aku omongin.
Ini perihal mobil kamu, ujarku langsung to the point. Kemana? Ada apa dengan mobilku? Tanyanya dengan sedikit penasaran. Aku abis nabrak pohon, jadi mobilnya rusak di bagian depan. Ini lagi di bengkel. Kamu kesini ya? Sekalian bawa uang. Aku nggak punya uang soalnya. Balasku dengan gamblang. Apa? Kamu nabrak pohon? Di mana? Kok bisa? Kamu baik-baik saja kan? Tanyanya mulai khawatir. Aku cuma lecet dikit doang kok. Cepetan kesini. Bawa uang 5 juta ya. Kirimin alamatnya, aku akan kesana sekarang. Balasnya singkat. Oke, sayang. Tutupku. Sekarang aman masalah uang. Aku tidak perlu keluar uang sedikit pun. Bagiku, Fanny adalah keberuntungan. Sejak berpacaran dengannya, jika kekurangan uang aku tinggal minta padanya. Dia akan memberikan aku berapapun yang aku minta. Menyenangkan sekali. Tapi sayangnya, papanya Fanny kurang suka padaku. Entah karena apa. Mungkin karena aku hanyalah orang biasa bukan orang kaya seperti mereka. Tapi itu tak masalah bagiku. Selama Fanny bisa aku kendalikan, urusan papanya bisa belakangan. Yang terpenting, sekarang aku bisa hidup nyaman dengan bantuan Fanny. Tak butuh waktu lama, Fanny sudah datang ke bengkel. Raut wajahnya sangat khawatir. Dia langsung menghampiriku. Kamu nggak kenapa-kenapa kan? Tidak ada yang luka kan? Tanyanya mulai mengitari tubuhku yang tengah berdiri memperhatikan montir yang mulai memperbaiki mobil. Tidak, sayang. Ini cuma bengkak sedikit, ujarku memegang kepala yang terasa sedikit ngilu. Syukurlah, untung saja cuma mobilnya yang penyet. Kalau kamu, aku bakalan sedih sekali, dia mulai bersikap manja. Aku mengajaknya duduk lalu kembali menanyakan uang itu. Kamu bawa uangnya enggak? Aku mulai tak sabaran. Tenang, sayang. Aku bawa kok, ujarnya sambil membuka tas lalu mengeluarkan amplop coklat berisikan uang. 5 juta kan? Aku memastikan jumlahnya. Lebih dari 5 juta. Aku sengaja ngelebihin. Untuk kamu saja kalau berlebih, dia memegangi tanganku dengan lembut. Makasih ya, sayang. Kamu memang pacarku yang paling baik, ujarku sambil mencubit puncak hidungnya. Setelah membayar uangnya, kami segera meninggalkan bengkel. 2 hari lagi, kami akan kembali untuk menjemput mobil setelah diperbaiki. Fanny mengantarku kembali ke kontrakan. Sepanjang jalan pikiranku selalu mengingat kecelakaan tadi. Aku sangat menyesal. Gara-gara aku, mereka meninggal. Aku merasa sangat ketakutan. Wajah anak mereka yang menangisi kepergian mereka juga tidak bisa hilang dari ingatanku. Aku mengingat semuanya, ada rasa sesal yang selalu menghantuiku. Kok bisa nabrak pohon sih? Tanya Fanny mulai curiga. Dia melirikku sekilas sambil menyetir. Mau ngindarin motor tadi, balasku asal. Pengendara motor itu memang terkadang asal, untung cuma mobil yang rusak. Kalau kamu kenapa-kenapa kan aku sedih jadinya. Ucap Fanny terlihat khawatir. Nggak usah khawatir, sayang. Kan aku baik-baik saja. Maaf tentang mobilnya ya. Tidak apa-apa sayang. Mobil mah bisa diperbaiki. Yang penting kamu selamat, ucapnya manja. Aku menggenggam sebelah tangannya sebagai ucapan terima kasih. Untung dia sangat mencintaiku. Kalau dia tahu yang sebenarnya, aku takut membayangkannya. Jangan sampai dia tahu. Terus, tadi nggak jadi ke kampus. Aku kaget mendengar pertanyaan Fanny. Mampus aku, alamat nggak bisa ikutan ujian akhir semester aku. Dosen killer itu tidak akan menerima apapun penjelasanku. Apes sekali. Ya, nggak jadi. Tadi abis kecelakaan langsung ke bengkel, aku terdiam. Sepertinya besok aku harus menemui dosen. Minta keringanan.